Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika roh dicabut. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid An-Nizam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkannya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang sangat berharga untuk kebahagiaan kita hidup di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dan hadirnya kita di Masjid An-Nizam pada pagi hari ini juga merupakan bagian dari wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan menerima syukur yang seperti ini, syukur dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita lanjutkan tadabbur surat Yunus. Hari ini masuk ayat 50 dan kita targetkan sampai dengan ayat 53. Mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama dari ayat 50 sampai dengan ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in atakum adzabuhu bayatan aw naharam madza yasta'jilu minhul mujrimun. Athumma idza ma waqa'a amantum bih al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Thumma qila lilladzina zalamu dhuqu 'adzabal khuldi hal tujzauna illa bima kuntum taksibun. Wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqq wa ma antum bimu'jizin. Sadaqallahul azim. Kembali ke ayat 50. Qul, katakanlah,
Ara'aitum, apa pendapat kalian? In atakum, jika datang kepada kalian, adzabuhu, siksanya, bayatan, di malam hari. Kata bayat ini satu akar kata dengan kata mabit. Saya yakin Bapak dan Ibu pernah mendengar kata mabit. Kalau dalam istilah haji, bermalam. Biasanya kata mabit memang diartikan menginap. Yang namanya menginap itu pasti melalui malam. Kalau nggak sampai malam, ya cuma siang doang, itu namanya mampir, nggak menginap. Nah ini ya kata bayat satu akar kata dengan kata mabit. Bayatan artinya di malam hari. Au naharon, atau siang hari. Madza, apa atau apakah, yasta'jilu, meminta disegerakan, minhu, daripadanya, al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa. Ya, al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa. Ayat ini masih terkait dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya, orang-orang yang ingkar kepada Allah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mempercayai akan azab akhirat. Dan kemudian mereka bertanya ketika disampaikan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah akan mendapatkan azab akhirat, mereka mengatakan, mata hadzal wa'du, kapan ancaman ini akan terjadi? Nadanya nada nantang, nggak percaya dan menantang. Kalau memang azab itu ada, coba disegerakan. Kapan azab itu datang? Dan di ayat yang ke-49 yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah untuk menjawab tantangan mereka itu dengan mengatakan, qul la amliku nafsi, qul la amliku li nafsi illa qul la amliku li nafsi, katakan aku tidak memiliki, tidak menguasai untuk diriku darran, sesuatu yang bahaya, ya, wala naf'an, dan juga sesuatu yang bermanfaat. Bukan kekuasaan Nabi Muhammad untuk menentukan kapan terjadinya azab. Terhadap diri sendiri saja kita tidak mampu menguasai, apalagi terhadap orang lain. Sesama kita tidak mampu menguasai atas orang lain, nggak bisa. Sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain kita nggak bisa menentukan. Kita bisa berusaha bagaimana kita mendatangkan manfaat buat orang lain, tetapi kita tidak bisa memastikan apakah usaha kita akan dirasakan sebagai manfaat oleh orang lain. Nggak bisa. Begitu juga sebaliknya, kita menghendaki sesuatu yang bahaya untuk orang lain. Kita berusaha, tapi belum tentu usaha kita akan dirasakan sebagai sesuatu yang bahaya untuk orang lain. Bahkan tidak jarang ya kita merasakan
atas sesuatu yang tidak nikmat, ya, yang tidak enak, sebagai sesuatu anugerah. Maka tidak jarang ketika mendapatkan yang tidak enak, ya, kemudian dia bilang untung. Pernah dengar orang model begitu? Ada orangnya di sini, ya. Kita semua begitu. Mendapatkan sesuatu yang gak enak, tapi kita bilang untung. Untung selamat. Untung gak apa-apa. Untung cuma kaki saja. Untung cuma tangan saja. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu di ayat yang ke-49, maka kata Allah, walikulli ummatin ajalun. Likulli ummatin ajalun, bagi setiap umat itu ada masanya. Kapan diazab, kapan dibinasakan, ada masanya. Nggak perlu minta disegerakan, dan nggak bisa minta ditunda. Nah, sekarang kita tanyakan kepada orang-orang yang minta disegerakan azabnya. Kita tanyakan kepada mereka-mereka yang menantang Allah. Qul ara'aitum in atakum azabuhu bayatan aw naharan. Apa pendapat kalian sekiranya siksa Allah, azab Allah datang kepada kalian di waktu malam hari, saat kita sedang terlelap istirahat, tiba-tiba datang gempa, kita lagi nyenyak tidur kita, tiba-tiba datang banjir bandang menerjang tempat kita berteduh atau tempat kita berdiam. Apa yang akan terjadi? Menurut pengalaman di banyak kaum-kaum yang terdahulu, mereka panik. Dan kita melihat kenyataan itu juga dirasakan oleh siapapun. Pada saat Allah mendatangkan bencananya, panik. Walaupun sudah disiapkan gunung berapi akan meletus, itu sudah terdeteksi. Tetap saja begitu gunung meletus, panik. Walaupun sudah diketahui akan terjadi, ya, gunung berapi, gunung meletus. Nah, itu saja panik. Nah, bagaimana pada saat kita tidak menyadari akan datangnya azab itu, tiba-tiba atakum, datang azab itu. Au naharon, atau datangnya di siang hari, pada saat kita terlena dengan kesibukan duniawi kita di siang hari, yang di pasar sedang asik bertransaksi, yang di kantor sedang aksi mengerjakan kerjaan-kerjaannya, dan seterusnya. Tiba-tiba datang azab. Yang kerja di lantai yang tinggi, lagi asik kerja, tiba-tiba goyang, panik. Sekarang setelah memahami itu, masih mau minta disegerakankah? Madza yasta'jilu minhul mujrimun. Pertanyaannya, kok bisa-bisanya orang-orang yang berbuat dosa itu minta disegerakan? Padahal yang minta disegerakan, yang nantang itu juga melihat fenomena-fenomena itu. Mereka juga mungkin pernah merasakan bencana-bencana itu. Maka, ya, apa yang kita alami ketika hidup di dunia ini juga merupakan penjelasan, gambaran akan apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Gambaran yang tidak bisa menggambarkan, ya, gambaran yang tidak bisa menggambarkan, dalam arti
bahwa apa yang kita alami di akhirat nanti jauh lebih dahsyat dibandingkan yang kita alami di saat di dunia ini. Gempa bumi di dunia masih nggak seberapa dibandingkan dengan al-zalzalah, ya, goncangan bumi pada saat terjadinya hari kiamat nanti. Nah ini, ya, Allah ingin agar semua manusia membuka matanya. Yang menantang Allah, ya, membuka matanya sehingga mereka tidak berani menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 51. Athumma, apakah kemudian, idza ma waqa'a, apabila telah terjadi, amantum bihi, kalian beriman dengannya, al-ana, apakah sekarang, wa qad kuntum bihi, dan sungguh kalian dulu terhadapnya tasta'jilun, minta disegerakan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan, ya, dengan peristiwa-peristiwa siksa Allah atau bencana-bencana yang Allah berikan kepada umat manusia, masih saja tidak percaya akan adanya azab akhirat. Maka begitu sudah di akhirat, manusia yang ingkar kepada Allah sudah mendapatkan apa yang pernah Allah ancamkan kepada mereka, maka kemudian Allah pertanyakan kepada mereka, athumma idza ma waqa'a amantum bihi, maka apakah kemudian saat azab itu benar-benar terjadi kalian baru beriman? Dan memang kenyataannya nanti, ya, di akhirat itu kita akan mendapati kebenaran semua yang pernah Allah sampaikan melalui Al-Quran ini. Semua yang mendapatkan surga juga akan merasakan benar kata Allah dulu. Yang ditakdirkan untuk mendapatkan azab di neraka, mereka juga mengakui ternyata benar. Nah, pada saat seperti itulah kemudian baru merasakan. Bagi orang yang gak pernah mendapatkan azab, mungkin nantang, saya durhaka, saya gak apa-apa kok, saya ingkar, ya, saya tidak masuk ke dalam agama Islam, tetap saja saya banyak harta, saya kaya. Mungkin pada saat belum mendapatkan azab, dia gak akan pernah percaya. Tapi begitu, ya, mendapatkan azab dari Allah, jangankan azab, hanya sebagai ujian saja, kemudian tidak sanggup menghadapi ujian itu, ya, dengan virus yang kecil yang gak kelihatan oleh mata kita, kemudian menurunkan taraf hidup banyak orang. Yang tadinya kaya turun kekayaannya, yang tadinya setengah kaya menjadi miskin, yang tadinya miskin, apa sebutannya setelah itu? Melarat, ya. Nah, artinya apa? Baru segitu. Subhanallah. Kalau dengan ujian Allah ini masih tidak percaya dengan azab Allah, ini sungguh orang yang tertutup hatinya, tertutup matanya, dan tertutup telinganya. Ada sumbatan-sumbatan pada telinga dan matanya sehingga tidak mampu memahami apa yang Allah berikan kepadanya saat hidup di dunia ini. Ayat 52. Thumma, kemudian, qila, dikatakan, lilladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, dzuqu, rasakan oleh kalian, adzabal khuldi, siksa yang kekal. Al khuldi, nah, ini tenar dengan buah di surga yang dimakan oleh
Nabi Adam disebut buah khuldi. Meskipun ada ulama juga yang mengatakan Allah tidak menyebut namanya, tetapi dari rayuan syaitan. Syaitan mengatakan kepada Adam, Adam, ya Tuhanmu melarangmu memakan buah ini karena Tuhanmu nggak mau kamu jadi malaikat atau hidup kekal di surga. Sebab kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal di surga. Makanya Tuhanmu nggak mau. Ya, makanya dia melarang. Wah, ini bujukan syaitan. Nasihatnya halus gitu dan terus-terusan. Akhirnya Nabi Adam makan juga. Nah, itu kata khuldi ya. Ada juga orang namanya Khalid, yang kekal ya, Khalid yang kekal. Hal tidaklah tujzauna, kalian dibalas, illa kecuali bima kuntum, dengan apa yang kalian adalah taksibun, kalian usahakan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di akhirat ya, seperti yang sudah disebut di ayat 51 ya, ketika mereka mendapati kebenaran azab Allah yang pernah diancamkan waktu masih di dunia, baru kemudian mereka percaya, beriman, maka dipertanyakan, al-ana, apakah sekarang kalian baru percaya? Wa qad kuntum bihi tasta'jilun, padahal dulu kalian minta disegerakan, dulu minta dicepet-cepetin, sekarang diberikan azab itu baru percaya ya. Nah, tsumma qila, kemudian dikatakan kepada orang-orang yang mendapatkan azab itu ya, orang-orang yang berbuat dosa, kata Allah, dzuqu azabal khuldi, rasakan oleh kalian siksa yang kekal. Untuk orang yang ingkar kepada Allah dan mati dalam keadaan ingkar, mati dalam keadaan kafir, maka azabnya kekal. Dan siksa yang seperti itu diberikan kepada orang-orang kafir disebabkan perbuatan keingkaran mereka itu. Hal tujzauna illa bima kuntum taksibun, tidaklah kalian dibalas kecuali sesuai dengan amal perbuatannya. Ayat 53, wa yastambi'unaka, dan mereka bertanya kepadamu, ahakkunhu, apakah dia itu benar? Qul, katakan wahai Muhammad, betul, benar, iya. Wa rabbi, demi Tuhanku, innahu lahaqqun, sesungguhnya dia adalah benar. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian tidak dapat menolaknya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ditanya oleh orang-orang kafir, apakah azab akhirat itu benar? Maka Nabi diarahkan oleh Allah untuk menjawab, iya benar. Wa rabbi, bahkan Nabi diperintah untuk bersumpah. Ini untuk menguatkan kebenaran azab Allah bagi orang-orang yang ingkar. Dan siapapun tidak akan pernah bisa menahan, menolak ketetapan Allah akan azab kepada orang-orang yang kafir itu. Sekaya apapun orang kafir itu, walau di dunia dulu ya masuk dalam kategori ya 9 naga, apalagi yang bukan 9 naga. Yang 9 naga saja tidak bisa menolak ketetapan Allah di azab. Mereka menebus dengan harta benda mereka untuk tidak diazab di neraka, tidak akan pernah bisa.
Hari ini mereka bisa berkelit. Hari ini mereka bisa ya dengan hartanya mempermainkan hukum, tapi tidak akan pernah bisa mempermainkan hukum Allah di akhirat nanti. Maka bersyukurlah kita semuanya, Bapak dan Ibu sekalian, walau tidak masuk dalam kelompok 9 naga ya, tetapi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan ini yang sangat berharga. Dengan iman sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan yang banyak, kebaikan yang besar. Kalau ada dosa sebesar apapun, ketika kita memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, lantaran kita beriman kepada Allah, dosa kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan orang yang beriman. Mudah-mudahan keimanan ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita, dan kelak kita layak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita tadabburi. Marilah kita membaca doa sesudah tilawatul Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna